البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ketika dikatakan oleh bayi itu mengatakan bahwasanya ayahku adalah fulan penggembala kambing, maka orang-orang pun akhirnya apa? Kembali menghadapkan diri kepada Juraij, yuqabbiluna, mereka menciumnya, wa yatamassahuna bih, dan mengusap-ngusapnya. Ini adalah hulunya Bani Israel. Sampai apa? Mengusap-ngusap badan seorang yang diagungkan. Ini adalah tidak disyariatkan. Cukup apa? Kita adalah jabat tangan, kalau ingin cium tangan juga terkadang boleh, tapi seringnya tidak diperbolehkan kalau bukan orang tuanya. Tapi ini adalah hulunya Bani Israel. Wa qalu, mereka mengatakan, nabnilaka sauma'ataka min dhahab, kami akan membangunkan untuk Anda biara Anda dari emas. Ini juga apa? Sikap hulu. Akhirnya dari emas, seperti apa? Kebiasaan orang-orang apa? Hindu dan Buddha itu. Padahal pendetanya apa? Berlatih untuk apa? Zuhud, betul-betul meninggalkan dunia. Tapi apa? Ternyata patungnya dari emas. Juga sebagian apa? Sebagian candinya terbuat dari emas. Ini semua adalah apa? Tipu daya setan. Beliau mengatakan, la u'iduha min tin kama kanat, kembalikan dia dari tanah liat seperti sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Zuhudnya Juraij. Tidak, ini kesempatan orang mengagungkan, kita kumpulkan harta. Seperti kebiasaan para ulama Bani Israel. Juraij tidak apa? Tidak seperti itu. Beliau adalah ahli ibadah yang soleh. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan itu. Kemudian disebutkan di sini yang ketiga adalah apa? Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa? Karomnya Juraij, yang mana beliau itu tidak apa? Tidak menghukum mereka, tidak menuntut lebih dari apa yang sebelumnya. Sebelumnya ada biara, sudah kembalikan biara itu. Ini belum hukuman, ini sekedar apa? Sekedar mengembalikan apa yang rusak. Tapi beliau tidak menghukum, tidak mencaci maki mereka dan seterusnya. Ini menunjukkan kedermawanan beliau. Dan juga para ulama mengatakan hadis ini adalah termasuk dalil tentang karomatul aulia, yaitu apa? Karomahnya Juraij, Allah menolong beliau di waktu yang sangat diperlukan. Padahal apa? Boleh jadi kalau mereka menyatakan terbukti tuduhan tadi benar, maka apa? Boleh jadi beliau akan dihukum mati. Tapi Allah menolong dengan cara yang tidak terbayangkan secara akal sehat. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya para wali Allah itu bukan orang-orang yang maksum. Dan juga apa? Dosa yang dimiliki oleh seorang wali itu tidak menyebabkan dia itu keluar dari kewalian. Selama dia masih mukmin, masih orang yang punya ketakwaan, maka dia adalah wali Allah sesuai dengan kadarnya. Kemudian disebutkan kelanjutan dari hadis ini, wa baina sabiyyun yarda'u min ummih. Suatu ketika ada seorang bayi yang dia itu menyusu ke ibunya. Famara rajulun raqibun ala dabbah farihatin syarihatin hasanah. Syarahatin hasanah. Ada seorang lelaki yang mengendarai, yang naik di atas kendaraannya yang mewah, yang pelana dan bajunya itu bagus dan gayanya itu bagus. Si laki-lakinya itu sendiri. Faqalat ummuhu Allahumma ij'al bni mithla hadza. Maka sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti orang itu. Ini menunjukkan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah apa? Bahwasanya seorang ibu dan juga keumuman orang tua ingin anaknya itu jadi baik. Ini adalah ketika apa? Orang tua masih di atas fitrah. Bahkan apa? Walaupun dia jahil, paling tidak apa? Dia ingin anaknya itu kaya seperti dirinya, atau lebih kaya, atau lebih apa? Tinggi derajatnya di masyarakat. Itu kalau orang tua yang jahil. Kalau orang tua alim, maka yang diinginkan bukan hanya masalah kekayaan dunia, tapi apa? Kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, keutamaan-keutamaan yang bersifat agama dan sebagainya. Cuma intinya orang yang masih punya fitrah, walaupun dia jahil, tetap ingin anaknya lebih baik dan anaknya itu mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Cuma dari hadis ini juga kita mendapatkan bahwasanya kebanyakan manusia itu adalah ashabul dzawahir. Dzawahir yang bukan yang disyariatkan, tapi apa? Dzahir-dzahir yang tertipu dengan penampilan saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya tidak layak kita itu memandang manusia
semata-mata dengan dohir ucapannya atau dohir bajunya. Tapi apa, uji dulu, betulkah dia seperti yang dia ucapkan? Betulkah keadaan dia itu seperti pakaian yang sedang dia pakai, dan seterusnya. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah. Kebanyakan manusia adalah ashabul dzawahir, tertipu dengan dohir saja. Dohirnya ucapannya bagus, oh ini adalah ulama. Atau dohirnya bajunya bagus, oh ini adalah orang kaya. Bahkan padahal boleh jadi dia sewa baju aja tuh. Untuk apa? Untuk hari raya. Loan bank. Loan bank. Pinjam di bank dulu. Baik. Maka dari sini sang ibu dia terpesona dengan apa? Dohir dari orang yang lewat tadi. Dan ibu karena niatnya baik, dia berdoa pada Allah, ya Allah jadikan anak saya seperti itu. Niatnya baik. Hanya saja apa? Ternyata anak ini dia berakal walaupun dia masih bayi. Allah kasih keajaiban. Maka anak ini justru melihat kepada orang itu kemudian mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan saya seperti dia. Ini menunjukkan apa? Kaidah apa itu? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum terhadap suatu permasalahan itu adalah cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya sempurna, hukumnya sempurna. Kalau penggambarannya cacat, maka hukumnya cacat. Makanya sebelum anak ini berdoa, dia lihat dulu orang itu. Tidak langsung berdoa, tapi lihat bagaimana keadaan orang itu, terus paham hakikatnya, baru dia berdoa. Jadi tidak langsung apa menghukumi tanpa melihat baik-baik siapa yang dibicarakan tadi. Ini ada apa? Ada pelajaran bahwasanya sebelum memberikan suatu hukum, maka lihat baik-baik siapa yang sedang dibicarakan itu dan apa case-nya dan seterusnya. Maka kemudian dia berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan saya seperti dia. Maka dari hadis ini sampai kelengkapannya di akhirnya kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Yaitu tidak boleh kita menyerupakan diri dengan orang yang jelek. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Menyerupakan diri dengan orang-orang yang baik. Allah Ta'ala telah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kita menyerupai orang yang baik, jangan menyerupakan diri dengan orang-orang yang jelek. Baik. Makanya sang ibu karena tidak paham, minta agar anak itu diserupakan dengan orang itu. Anak ini paham, maka dia berdoa, ya Allah jangan engkau serupakan saya dengan dia. Baik. Kemudian kembali kepada apa? Kepada urusan dia sebagai bayi, yaitu apa? Menyusu ke ibunya lagi. Memang ini adalah karamah. Baik. Kemudian siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faka'ani anzuru ila Rasulillah SAW wa huwa yahkir tidaahu bi asba'ihi sababah fi. Seakan-akan saya melihat Rasulullah SAW, beliau sedang menggambarkan bagaimana bayi itu menyusu kepada ibunya, yaitu memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya. Tayyib, fi, yaknya adalah disukun, bukan di tasydid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Fatih Qadasi, bukan fi, tapi fi, bukan pakai tasydid yaknya itu. Tayyib. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Dikhususkannya hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika Aisyah menggambarkan keadaan seseorang dengan kejelekan, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Seandainya saya mendapatkan harta sekian-sekian, lebih apa itu lafadznya? Lebih saya sukai daripada saya menggambarkan keadaan seseorang. Yang mana para ulama mengatakan ada dalil untuk apa? Tidak boleh kita menggambarkan keadaan seseorang, menggambarkan si fulan pincang, kemudian kita gambarkan bagaimana pincangnya dia. Si fulan itu bicaranya kacau-kacau, kemudian kita ejek dia dengan apa? Menggambarkan bagaimana kacaunya bicara dia. Ini tidak boleh. Tayyib. Hadis tadi keumuman al-hikayah itu dikhususkan dengan hadis ini. Kalau hikayahnya adalah hikayah perkara-perkara yang apa itu? Yang ma'ruf, maka ini tidak dilarang. Sekedar apa? Menggambarkan anak itu bagaimana dia kembali kepada urusan dia sebagai baby, yaitu menyusu kepada ibunya. Ini hikayah juga, tapi hikayah yang bukan menggambarkan sesuatu yang jelek. Maka itu boleh. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan bagaimana Rasulullah menghikayahkan sesuatu. Apa tujuan hikayah ini? Yaitu untuk menguatkan pemahaman. Karena apa? Hikayah itu bagian dari tamsil, yaitu mencontohkan. Sementara kita tahu apa? Bil misal yattadihul maqal. Dengan membuat contoh, maka ucapan jadi jelas. Kalau sekedar kita bicara tanpa menggerakkan tangan, maka boleh jadi apa? Orang itu pemahamannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita gambarkan dengan tangan atau mungkin dengan kaki dan sebagainya, maka boleh jadi apa? Penggambaran lebih kuat.
Dan itu sering dicontohkan Rasulullah untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun untuk menjelek-jelekan orang lain maka ini haram. Baik. Kemudian mulai anak ini menyedot puting ibunya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa maru bijariyah." Dan orang-orang melewatkan, dalam artian apa? Menyeret seorang hamba perempuan, wahum yadribunaha, mereka memukulinya, wa yaqulun zanaiti wa saraq, engkau berzina, engkau mencuri, dan seterusnya. Tuduhan tanpa apa? Tanpa bayyinah. Wahya taqul, dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dan ini adalah termasuk apa? Kalimat ketawakalan yang tertinggi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di dalam surat apa itu? Ali Imran kah? Dalam surat Ali Imran yang mengatakan apa? Yaitu alladzina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iya. Tentang apa? Kisah perang Hamraul Asad dan juga apa? Kisah di waktu perang Khandaq. Para sahabat dan Rasulullah mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini pula yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Dan wanita ini dia juga mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Boleh jadi apa? Tidak ada gunanya dia mengatakan saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Siapa yang percaya orang-orang yang semacam itu? Maka apa? Cukup beliau apa? Berdoa dengan doa ini. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau nggak salah di dalam kitab apa dulu yang pernah ana nukilkan itu Zadul Ma'ad. Ya, ketika membahas masalah apa? Doa Rasulullah dan para sahabat hasbunallahu wa ni'mal wakil, bahwasanya tidaklah ucapan ini digunakan dalam suasana genting, di dalam suasana kecemasan, kecuali pasti Allah akan mendatangkan jalan keluar dan kelonggaran. Demikian pula tidaklah doa ini diucapkan ketika seseorang mengharapkan sesuatu, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doa dia dan memenuhi harapan dia. Ini kalimat yang sangat agung, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini dia digunakan untuk apa? Ketika suasana kita mengharapkan sesuatu dan juga ketika kita sedang dalam suasana kecemasan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.